Siapa sih yang gak kagum sama teknologi militer Rusia yang disebut-sebut udah melampaui kemampuan Amerika Serikat? Demi peningkatan kualitas sistem pertahanan, berbagai negara memang sejak lama berkompetisi untuk memprioritaskan penggunaan berbagai inovasi teknologi untuk keperluan militernya, termasuk teknologi robot. Soalnya robotics dianggap lebih murah, fleksibel dan bermanfaat dalam operasi militer yang beresiko, kompleks dan berbahaya. Robot bisa digunakan dalam zona perang, melakukan tugas-tugas berbahaya dan dikendalikan dengan pengendali jarak jauh. Dan inilah sederet alutsista robot canggih militer Rusia. Istilah robot berasal dari bahasa Ceko, robota, yang berarti pekerja yang tidak mengenal lelah atau bosan. Robot yang kita kenal selama ini adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik atau tanpa pengawasan manusia, baik menggunakan kontrol manusia maupun program yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan kecerdasan buatan alias AI. Robot dengan kecerdasan buatan untuk militer lebih canggih karena bisa memproses informasi dari berbagai sensor, belajar dari pengalaman dan membuat keputusan yang cerdas tanpa campur tangan langsung manusia. Mereka ini dirancang membantu pasukan militer dalam berbagai misi, termasuk pengintaian, pengawasan, pemusnahan target, dan logistik. Penggunaan robot kecerdasan buatan dalam militer dapat meningkatkan efektivitas operasional, mengurangi resiko bagi personil manusia, dan memberikan keunggulan taktis di medan perang. Ya, meski hal ini juga memunculkan pertimbangan etika dan keamanan yang penting, terutama nih terkait dengan pengambilan keputusan otonom dan resiko kebocoran data sensitif. Mari kita lihat robot anjing ini yang dilengkapi dengan peluncur roket anti-tank yang disebut M81. Pertama kali diperkenalkan di pameran senjata Rusia pada tahun 2022, namun banyak yang menilai kalau robot ini memiliki kesamaan yang mencolok dengan robot anjing yang tersedia di pasar online Tiongkok seperti yang dijual oleh Unitree Robotics. Robot anjing ini menampilkan kemampuan yang mengesankan saat dioperasikan di sekitar ruang konferensi, memperlihatkan kemampuan mekanis dasarnya, seperti menggerakkan kaki dan berjalan maju mundur. Selain berperan sebagai pembawa rocket launcher, robot ini juga memiliki fungsi sebagai pembawa obat-obatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan misi tempurnya. Sedangkan, kemampuan operasionalnya mulai dari kemampuan membidik tembakan, melakukan patroli keamanan, serta mengangkut senjata dan amunisi. Beberapa wartawan telah mengidentifikasi bahwa senjata yang dipasang di bagian punggung robot ini adalah rocket launcher anti-tank sekali pakai tipe RPG-26. Analis ini juga menunjukkan bahwa robot M81 ini mampu membidik dari jarak jauh dan kemungkinan bisa tetap berdiri tegak setelah menembakkan roket. Meskipun berasal dari Rusia, spesifikasi teknis robot ini mengungkapkan bahwa sebenarnya robot ini dapat diproduksi oleh pabrikan Cina dengan harga yang relatif terjangkau, sekitar 2.700 US dollar atau 37.800.000 rupiah. Pengembangan robot ini melibatkan kerjasama antara perusahaan teknik Rusia, mesin intelek, dengan laboratorium penelitian militer. Selanjutnya, ada yang cukup mengerikan karena berbahaya sih. Namanya itu adalah Fedor, robot yang bisa menembakkan senjata. Fedor adalah singkatan dari Final Experimental Demonstration Object Research. Ini adalah robot humanoid manusia yang dipersiapkan untuk misi di stasiun luar angkasa pada tahun 2019. Dikenal juga dengan nama Skybot F850. Robot ini memiliki tubuh berwarna perak yang menyerupai manusia dengan tinggi 1,8 meter dan beratnya 160 kg. Pada saat peluncurannya, Fedor menggenggam bendera Rusia kecil dan mengucapkan "Ayo pergi, yang menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang mengesankan. Meskipun awalnya mengalami kegagalan dalam proses berlabuh, Fedor akhirnya tiba dengan selamat di Stasiun Luar Angkasa Internasional, siap untuk membantu astronot dalam berbagai tugas. Selama 10 hari di stasiun, Fedor berhasil menunjukkan kemampuan dalam menggunakan alat-alat standar, seperti kunci pas dan obeng, serta belajar untuk menghubungkan dan memutuskan kabel listrik.
Robot ini juga mampu meniru gerakan manusia dan diyakini memiliki potensi untuk melakukan tugas-tugas berbahaya di luar angkasa atau di lingkungan bumi yang sulit diakses. Selain itu, Fedor juga dilengkapi dengan kemampuan menembak sasaran menggunakan pistol, menunjukkan fleksibilitasnya dalam berbagai skenario misi. Dengan berbagai potensi dan kemampuannya, si Fedor ini menjadi contoh nyata dari kemajuan teknologi robotik dalam eksplorasi luar angkasa dan operasi bumi yang kompleks. Tak kalah canggih, ada robot Uran 9 ini. Nah, robot ini diperkenalkan pada Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat pada bulan September 2016 lalu. Merupakan tank tak berawak Rusia yang dirancang untuk pengintaian jarak jauh dan mendukung tembakan dengan persenjataan yang kuat. Dilengkapi dengan berbagai senjata dan sensor, robot ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tempur regu infanteri sambil memberikan perlindungan maksimal kepada personilnya. Dengan dukungan tembakan yang meliputi berbagai tugas seperti unit kontraterorisme, pengintaian, dan militer di lingkungan perkotaan, Uran 9 menjadi kendaraan yang vital dalam operasi militer modern. Dikembangkan oleh anak perusahaan Rostec Corporation, Rosoboron Export Uran 9 terdiri dari 4 kendaraan darat tak berawak, 1 stasiun komando bergerak, dan sebuah traktor untuk mengangkut robot. Dengan dimensi 5,12 meter panjang, 2,53 meter lebar, dan 2,5 meter tinggi, serta berat sekitar 10.000 kg. Uran 9 menampilkan turret yang bisa dioperasikan dari jarak jauh untuk memasang berbagai senjata dan rudal ringan hingga menengah sesuai kebutuhan misi. Persenjataan termasuk 4 peluncur rudal anti-tank 9M121 Ataka, meriam otomatis 30 mm 2A72, senapan mesin 7,62 mm Kalashnikov PKT-PKTM, dan 6 pelempar api reaktif SMLM kaliber 93 mm yang memberikan kemampuan tembakan jarak jauh dan penghancuran target musuh dengan akurasi tinggi. Dilengkapi dengan plat baja lapis baja pada lambungnya, Uran 9 mampu menahan tembakan amunisi senjata ringan dan pecahan peluru yang memberikan perlindungan maksimal bagi sistem robotiknya. Modul sensor yang canggih seperti sistem peringatan laser, kamera elektrooptik, dan pencitraan thermal memungkinkan Uran 9 untuk mendeteksi dan melacak target musuh dengan akurat, bahkan dalam kondisi cahaya rendah. Sistem pengendalian kebakaran yang terintegrasi menambah kemampuan Uran 9 dalam mengidentifikasi, melacak, dan menghancurkan target musuh. Dalam mode otonom, Uran 9 ini dapat secara otomatis mengidentifikasi dan melacak target berdasarkan jalur yang telah diprogram sebelumnya. Sementara dalam mode manual, kendaraan ini dapat dikontrol oleh satu operator dari jarak aman dengan menggunakan stasiun komando dan kontrol bergerak atau panel kontrol portable. Ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga diesel, Uran 9 dapat mencapai kecepatan maksimum 35 km per jam di jalan raya dan 25 km per jam dalam kondisi lintas negara, dengan kemampuan off-road hingga 10 km per jam. Uran 9 menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam berbagai situasi operasional, membuatnya menjadi kendaraan tempur yang sangat efektif dan serbaguna. Rusia juga memiliki kendaraan tempur robot eksperimental yang dinamakan Marker, sebuah Uncrewed Ground Vehicle atau UGV yang bentuknya itu menyerupai tank. Dibuat oleh Android Technologies untuk Advanced Research Foundation, Marker sudah diuji coba sejak 2019 yang menampilkan kemampuan untuk mengarahkan senjata dari jarak jauh dan bergerak bersama dengan drone quadcopter. Dilengkapi dengan sensor dan senjata seperti senapan mesin dan rudal anti-tank, serta casing peluncuran drone, Marker ini bertujuan untuk mengeksplorasi operasi militer masa depan dalam keamanan lapangan yang terkendali. Proyek ini menjadi salah satu contoh maju dari penelitian dan pengembangan otonomi darat, pengembangan swarm, dan teknologi AI militer di Rusia. Melalui uji coba dan pengembangan yang terus-menerus, Marker dan kendaraan robot lainnya diharapkan dapat memperkaya kemampuan militer Rusia dalam menghadapi tantangan modern di masa perang. Sebelumnya, Rusia udah lebih dulu menguji coba Soratnik dalam pertempuran di Suriah.
Dikembangkan oleh perusahaan senjata Rusia terkenal, Kalashnikov Concern, mesin berat seberat 7 ton ini menggunakan roda rantai dan dilapisi dengan baja tebal seperti tank, memiliki kemampuan untuk melintasi medan yang kasar dan melindungi diri dari serangan artileri dan granat. Dengan ukuran yang relatif kecil dan sistem tank berawak, Soratnik bisa dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata, mulai dari meriam 7,62 mm hingga senapan mesin 12,7 mm, bahkan hingga senapan tempur jet 30 mm dan misil anti pesawat. Robot ini dirancang untuk bekerja sama dengan drone dan dapat dikontrol dari tempat yang lebih aman oleh operator dengan menggunakan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan. Soratnik memiliki 3 mode operasi yang berbeda, termasuk mode manual yang memungkinkan operator mengendalikannya dari jarak hingga 10 km. Kemudian mode semi-otomatis yang memungkinkan robot mencari dan membedakan target. Serta mode sepenuhnya otomatis di mana Soratnik dapat beroperasi secara mandiri.